Materi terakhir, cahaya dalam bentuk ilmu. Orang-orang tadi yang mengalami ma'rifat, mukasyafah, musyahadah, ini kan kita menyebutnya orang dengan kualitas yang luar biasa. Tapi jangan lupa, di antara hidayahnya Allah, antara lain bentuknya adalah ilmu. Di antara cahaya adalah ilmu. Tadi saya sebut kisahnya Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Waqi'. Yang Imam Syafi'i merasa ada kesulitan-kesulitan menangkap pengetahuan, dijawab oleh Imam Waqi', engkau terlalu banyak maksiat, sehingga ilmumu tidak nyampe, jiwamu gelap. Ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya, berarti ilmu juga jenisnya cahaya. Jadi ini konteksnya sedikit berbeda dengan cahaya di atas cahaya tadi. Saya pinjam sebentar teorinya Imam Ghazali di Ihya untuk menjelaskan cahaya dan ilmu. Menurut Imam Ghazali, ilmu itu ya cahaya, cuma jangan lupa cahaya ilmu itu ada kalanya menerangi diri sendiri saja, ada kalanya menerangi orang lain saja, ada kalanya, dan ini yang ideal, menerangi diri sendiri dan orang lain. Jadi teman-teman ini kan hakikatnya sedikit-sedikit sudah mengalami cahaya, paling tidak cahaya ilmu. Jangan lupa ada 3 kategori tadi. Cahaya ilmu itu ada kalanya menerangi diri sendiri saja. Maksudnya apa? Orang yang punya ilmu, ilmuannya sangat berkualitas. Dia manusia yang utama, tapi manfaatnya untuk sekeliling kurang. Jadi dia terang tapi dalam dirinya sendiri saja. Dia manusia unggul yang luar biasa, tapi dalam dirinya sendiri saja. Manfaatnya ke sesama perlu dimaksimalkan lagi, biar tidak hanya menerangi dirinya sendiri saja. Ini seperti lampu yang terang di lampunya saja tapi tidak menerangi yang lain. Ini juga kurang. Ada lagi yang sebaliknya, bercahaya menerangi yang lain saja, dirinya sendiri tidak. Ini seperti mungkin orang-orang yang sukanya menasehati orang, ilmunya tinggi untuk nuntun orang, untuk menerangi orang lain, tapi dirinya sendiri tidak menjalani. Orang lain jadi baik, jadi berkualitas, jadi semakin dekat dengan Allah karena dirinya, tapi dia sendiri karena tidak menjalani, ya kualitas hidupnya tidak naik-naik. Nah, ini orang level 2. Ini mungkin untuk teman-teman yang kebetulan jadi ustadz, kebetulan punya momen untuk khutbah, untuk ceramah, untuk nuntun masyarakat di level apapun. Hati-hati jangan jadi yang kedua. Ini ibaratnya seperti lilin. Dia menerangi sekelilingnya, tapi dia sendiri leleh dan hancur. Jadi menerangi yang lain saja, tapi tidak menerangi dirinya sendiri. Ada yang dirinya sendiri saja tidak ingin berbagi, jadi dia sangat berkualitas, tapi sekelilingnya tidak. Kalau bisa ya yang nomor 3. Kita ini sedikit-sedikit punya ilmu, ya kita jalankan untuk meningkatkan kualitas hidup kita, sekaligus juga kita terangi yang lain yang di sekeliling kita. Dari situlah nanti ilmu akan memberikan manfaat dalam hidup kita dan juga hidupnya orang lain. Ini nanti akan membantu kita dalam perjalanan kita menuju Allah, membersihkan jiwa kita sehingga terang dan menangkap cahayanya Allah. Oke, terakhir teman-teman, ini ada hubungannya juga dengan cahaya. Tiba-tiba saya teringat dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus ini salah seorang nabi yang nanti di salah satu momen dakwah beliau pada umatnya mengalami 3
kegelapan sekaligus. Teman-teman mungkin masih ingat ya kisahnya Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus. Ceritanya begitu. Sengaja saya angkat bagian terakhir ini dengan kisahnya Nabi Yunus karena saya melihat hari ini kita banyak berkubang dalam kegelapan-kegelapan. Kegelapan pandemi, mungkin kegelapan situasi global, kegelapan ekonomi, kegelapan politik, kegelapan macam-macam. Banyak sekali kegelapan-kegelapan. Cirinya orang dalam kegelapan itu sederhana, dia bingung. Jadi mana yang benar, mana yang salah, mana yang warna hijau, mana yang warna kuning, dia tidak bisa menentukan. Itu biasanya orang yang hidup dalam kegelapan. Kalau teman-teman banyak merasakan itu akhir-akhir ini, entah dalam bidang apa, mari kita lebih dekat lagi ke Allah. Seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus itu mengalami momen ditelan oleh ikan paus, sehingga mengalami 3 kegelapan sekaligus. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan di malam hari. Karena beliau ini kabarnya ditelan pada waktu malam hari. Dan dalam kegelapan itulah Nabi Yunus memperbanyak mendekat ke Allah dengan mengucapkan lafal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Jadi dalam kalimat ini ada kepasrahan total kepada Allah, sekaligus pengakuan bahwa akulah yang banyak melakukan kezaliman selama ini, akulah yang banyak melakukan kesalahan selama ini, aku ini hambamu yang banyak melakukan kekeliruan. Nah, dalam kebingungan-kebingungan kita, mari kita perbanyak kalimat dari Nabi Yunus ini plus kesadarannya. Jadi kita sadari bahwa mungkin segala kebingungan, segala kegelapan hari ini itu antara lain karena andilku sendiri dengan kezaliman-kezaliman di levelku. Maka aku bertobat dan aku pasrah sepenuhnya kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin.